Pengadilan Bojonegoro. Kepada Saudari Tholiatus Saadah binti Suyanto selaku penggugat dan Saudari Bapak Arifin bin Syarif Hidayatullah selaku tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang 1. Terus otomatis yang berperan kan tanya identitas siapa nama saudara kan juga ada gugatannya kata nama saudara masukkan nama saudara sini atau bisa saudari siapa namanya Saudari dengan nama Tholiatus Saadah binti Suyanto, betul? Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, betul? Dengan ini membawa kuasa hukumnya nama siapa? Betul, yang di belakang itu kuasa hukumnya. Menggugat cerai atas nama Zainal Arifin bin Syarif Hidayatullah. Betul, ini Mas Zainal Arifin? Ya, sudah. Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, karyawan swasta. Betul? Alamatnya di Bojonegoro. Selanjutnya saya namanya dulu apabila saudara mau bercerai mau buka suami apa tidak dipikirkan lebih panjang dulu saat kerja nasihat dulu pada penggugat tanya dulu tujuan saudara ke sini mau apa menggugat suami apa udah berpikir masak matang-matangnya gitu atau dipikirkan anak-anaknya punya anak gak. Saudari Tholiatus Saadah ke pengadilan agama tujuannya untuk apa? Untuk bercerai. Bercerai dengan suaminya dengan alasan apa? Dengan alasan sering terjadi perselisihan dan sudah tidak diberi nafkah lagi. Nggak mau untuk didiskusikan dulu untuk berdamai atau? Sudah tidak. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 1. Usia? Usia 6 tahun. Usia 6 tahun. Kalau bercerai nggak kasihan anaknya kalau terlantar misalkan jadi anak pang nanti nggak kerawat? Tidak. Karena saya sudah bekerja. Sudah siap menafkahi anaknya? Alasannya tidak dinafkahi dan? Sering terjadi pertengkaran. Sebabnya apa itu pertengkaran? Ya karena nggak dinafkahi, Pak. Kemudian lagi ini itu sudah sedikit itu karena ini tadi pakai pengacara ya, nah, jadi bisa ditukar dulu duduknya. Saudara pakai pengacara ya tukar dulu duduknya. Kuasa hukumnya silakan maju. Mana surat kuasanya mungkin sudah ada di situ. Ini betul surat kuasa saudara. Bisa dipelajari dulu. Agak sah gitu kan. Jika lengkap ada indikasinya, ada penyumpahannya. Langkah selanjutnya itu karena hadir kedua-duanya. Ini nanti disampaikan dulu dengan kuasa, ini sudah sah ya surat kuasanya, bisa diterima. Ini surat kuasanya sudah sah ya, kuasa hukum? Sudah bisa diterima.
bisa diterima. Dan karena kedua belah pihak hadir pada hari ini, maka mediasi dulu. Karena kedua belah pihak hadir ini, maka dilakukan mediasi terlebih dahulu. Tadi lupa sedikit ya. Jadi ini sebelumnya kan ketika nanya ini tadi mau cerai, itu ini harus ditanya. Gimana saudara tanggapan suami istri mau cerai ya? Gimana tanggapan saudara tergugat terkait pernyataan dari istrinya? Apakah betul memang tidak dinafkahi? Kita kesana dulu ya. Kalau itu udah pemeriksaan, bagaimana tanggapan saudara istri mau bercerai gitu aja? Alasannya nanti. Bagaimana tanggapan saudara tentang istri yang mau bercerai? Ya, yang mulia, saya sudah membujuk istri saya, tapi ya saya ingin bercerai terus. Gimana sikap saudara? Jadi bagaimana sikap saudara? Bagaimana sikap saudara? Apakah sudah dikejar atau gimana istrinya? Sudah saya usahakan yang mulia, tapi ya nihil. Jadi sikap saudara apakah ingin mempertahankan atau gimana? Jadi apakah ingin mempertahankan atau tetap ingin melanjutkan? Inginnya ya juga mempertahankan, tapi kalau istri saya sudah tidak mau, bagaimana lagi? Udah mungkin sudah selesai. Tapi karena hadir kedua-duanya, maka hari ini wajib untuk mediasi. Silahkan tanda tangan ke sana. Silahkan tanda tangan pernyataan bersedia mediasi. Pura-pura aja ke depan kedua-duanya. Karena kedua belah pihak hadir, maka harus melewati mediasi terlebih dahulu. Silakan masuk ke depan untuk tanda tangan. Silakan ke ruang mediasi pojok sebelah sana. Dibantu oleh kuasa kan kuasa yang Dibantu sama. oleh kuasa hukumnya. Nah, langsung aja pindah ke depan. Langsung aja bawa udah tanda mediasi aja. Ya. Tapi lihat dulu setelah mediasi itu kan sudah dulu kan. Iya. Nah, udah kan dia keluar sudah. Sebelum keluar untuk kepentingan mediasi sidang ditunda 1 minggu yang akan datang. Pada para pihak atau kuasanya agar hadir tanpa diundang. Untuk keperluan mediasi, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Untuk pengacara atau kuasa hukum silakan hadir tanpa dipanggil. Ketok palu, Pak. Bukan hanya pengacara kuasa hukum, pengacara atau kuasa hukum dan tergugat ya. Agar hadir tanpa dipanggil. Jadi kedua-duanya diberi Sidang ditunda minggu depan. Untuk pengacara dan tergugat silakan hadir tanpa dipanggil. ya, supaya tetap berlaku adil. Memang hanya satu disuruh hadir, satu enggak ada. Nah, silakan diketok suruh kali. Sudah anggap ini selesai. Sidang ditutup untuk umum 3 kali kan, anggaplah ditutup. Dan sidang berikutnya ya, sidang minggu depan kedua. Pada hari ini tanggalnya doa dulu kan begitu. Seperti biasa tadi. Sidang pada atau doa dulu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari Jumat 12 Januari 2024 tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, sidang di Pengadilan Agama Bojonegoro saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Langsung wanita pengganti panggil para pihak. Walaupun para pihaknya ada. Nomor perkara 405, garis miring PDTG, garis miring 2023, garis miring Pengadilan Agama Bojonegoro kepada Saudari Tholiatus Adah binti Suyanto selaku penggugat dan Saudara Zainal Arifin bin Syarif Hidayatullah selaku tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang 1. Sedikit tambahan gitu ya. Karena dia pakai kuasa, jadi kepada penggugat atau kuasanya dan tergugat agar hadir, agar masuk ruang sidang tadi kan. Itu tadi hanya prinsipalnya ya. Jadi karena ada kuasa penggugat atau kuasanya, silakan ulangi sedikit. Atau kuasanya itu.
PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Bojonegoro kepada penggugat saudari Karyatus Saadah atau kuasanya. Kuasanya cukup beda. Atau kuasanya agak masuk. Nomor perkara 405 atau garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Bojonegoro kepada penggugat atau kuasanya, dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang satu. Hadir teman-teman. Itu udah kuasanya di depan karena dari wakil. Terus silakan dulu konsepnya gimana. Langsung berdasarkan laporan mediator ke ketua majelis, mediasi penggugat dan tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil. Betul nggak? Betul. Apakah tidak ada rencana untuk rukun kembali? Tidak. Ya, betul ini. Betul, memang ada kuasa. Yang dikuasakan. Agenda sidang berikutnya karena tidak berhasil damai dalam mediasi, agenda sidang berikutnya adalah kita pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara. Karena mediasi tidak berhasil, sidang tidak teruskan dengan acara pemeriksaan perkara. Karena mediasi tidak berhasil, sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan perkara. Sidang tertutup, dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Iya, sekali aja itu ya. Kalau Sekali. yang lain itu sudah berakhir. Nah, seterusnya pemeriksaan, gimana pemeriksaan? Kedatangan saksi, Pak. Nah, Pembacaan gugatan. pembacaan gugatan. Semua pembacaan gugatan ini kita tanya sini, sudah terima dan gugatan. Nah, sudah paham, sudah apa perlu kita bacakan? Udah di atau sudah ada dibaca? Masih mudah ada dibaca supaya cepat ini. Oke, silakan. Untuk kuasa hukum, bagaimana sikap saudara tentang gugatan saudara? Tetap dengan gugatan, bukan? Ada perubahan atau berbeda? Apakah ada hal yang ingin saudara sampaikan? Ada perbaikan atau Itu yang benar. Baru ke sini untuk penggugat? tergugat. Oh, tergugat. Sudah menerima gugatan? Apakah saudara sudah menerima gugatan? Menerima, sudah menerima. Sudah mengerti isi gugatan tersebut? Ya, sudah mengerti. Saudara siap mengajukan jawaban untuk gugatan hari ini? Apa perlu dibacakan? Kalau perlu dibacakan gugatannya, Apakah perlu dibacakan gugatannya? sudah dianggap dibaca. Apakah sudah cukup? Sudah cukup dibaca. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saudara akan menjawab tertulis atau lisan? Lalu apakah saudara akan menjawab tertulis atau lisan untuk gugatan ini? Lisan. Jawab secara lisan. Kalau Sudah lisan, siap ya menjawab secara lisan? kalau lisan berarti saya tuntun misalkan dengan itu pertanyaan-pertanyaan. Benarkah saudara sudah apa alasannya diterima cerai ini? Kuasa tadi alasannya apa mau bercerai ini? Karena kekurangan nafkah dan Bisa berapa bulan? Pisahnya 5 bulan. Nah, jadi sekarang ini ya ada SEMA nomor 3 itu 2023 sekarang ini pisahnya itu kalau perselisihan pertengkaran harus diikuti pisah paling kurang 6 bulan. Jadi rubah 6 bulan lebih gitu ya. Nanti kita rubah gitu 6 bulan lebih. Kalau belum 6 bulan, kalau hanya perselisihan pertengkaran biasa, perkaranya di NO gitu. Nah, tidak diterima. Jadi dah dianggap pisah 7 bulan gitu ya, dianggap 7 bulan. Jadi pertanyaan ke sini, nah, intinya itu apakah benar terjadi perselisihan pertengkaran? Apakah benar itu saudara tidak memberikan nafkah yang layak atau lebih? Intinya itu. Nah, bisa aja dari 1, 2, 3 dari gugatan itu ditanya sini. Jadi dari yang dibaca kalau pertanyaan ke sini. Untuk saudara tergugat, apakah benar saudara sudah pisah 7 bulan dari penggugat? Benar, Pak. Apakah benar saudara tidak memberikan nafkah kepada penggugat?
Tidak, saya memberi nafkah kepada istri saya setiap hari, Pak. Setiap hari memberikan nafkah. Iya. Cuman istri saya kan kurang, Pak. Kurang. Yang saya berikan contoh 100.000 kalau satu hari itu kurang. Inginnya lebih. Apakah ada lagi yang saudara sampaikan? Sudah, Pak, sudah cukup. Lalu dari kuasa hukum apakah siap mengajukan replik atas jawaban tergugat pada sidang hari ini? Saya masih belum membawa replik yang mulia. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Sudah cukup. Nah, gimana sikap majelis kali kalau seperti ini zaman dia belum siap refleks kali ya. Ditunda lagi. Ya, berarti kan tunda dulu sudah. Karena kuasa hukum dari penggugat belum siap untuk mengajukan replik pada sidang hari ini, maka untuk agenda pembacaan replik diundur minggu selanjutnya. Sidang ditunda Ada para pihak, 1 minggu ke depan ada para pihak agar hadir dan memastikan kegiatan oleh para pihak agar hadir tanpa panggilan. Ya, kok sudah selesai. Jadi sidang hari ini ditutup dengan catatan hamdalah 3 kali. Anggaplah dah ya. Berarti sidang ketiga ya berarti ini. 3 menyatakan dibuka terbuka bertemu lagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini sidang di Pengadilan Agama Bojonegoro saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Dibuka dulu ya, dibuka dan terbuka untuk umum. Ya kan terbuka dan dibuka. Sudah terbuka kan? Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Lalu dipanggil oleh kamu ganti lagi. Nomor perkara 405 garis miring PDPT. Jadi nomor perkara singkat aja, nggak usah disebut garis miring. Nomor perkara 145 atas nama ini panggil masuk sidang. Saya ambil singkat. Kalau itu enggak terlalu penting. Nomor perkara 405 kepada penggugat atau kuasanya dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang 1. Jadi kalau penggugat dan tergugatnya itu harus disebut namanya kan. Nah, kalau ketika kan bisa tahu siapa yang menggugat tergugat di luar. Dah terus sudah hadir ini. Sidang hari ini dengan agenda pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat. Kita ulangi dikit. Kan hari ini baru datang perlu ditanyakan dulu apa tetap diteruskan perkaranya atau bisa hukum sudah kan dicabut perkara. Apakah perkaranya akan dilanjutkan? Kuasa hukum? Maka tidak ada keinginan untuk rukun dari kedua belah pihak. Sejauh ini belum. Tidak. Berarti harus sidang tertutup umum pemeriksaannya. Sidang Untuk- menyatakan Untuk agenda hari ini pembacaan replik sidang dinyatakan tertutup untuk umum. jadi bukan pembacaan karena belum diserahkan kan. Artinya hari ini adalah agendanya replik gitu kan. Silakan sampaikan repliknya, dia kan angkat ke sana. Baru dibaca bukan langsung baca. Nah, dikasih ke sini juga ceritanya Anda dikasih sini. Dan yang replik jawabannya ada repliknya apa isinya? Intinya saja. Gimana kuasa hukum intinya repliknya tadi? Sebenarnya katanya dia tadi membenarkan pisah 7 bulan. Tapi sebenarnya tetap memberikan nafkah setiap hari 100.000 hanya penggugat masa kurang gitu.
Jadi repliknya bagaimana jawaban terhadap itu? Menolak pernyataan. Dari penggugat. Berarti tetap dengan gugatan gitu aja. Saya tetap mempertahankan dengan gugatan, tidak memberikan nafkah atau kurang ya? Kurang. Nah, itu kan klop saja sebenarnya. Ini ngasih 100 tapi dianggap kurang di situ kan. Baru duplik ke sini, Pak. Ke sini duplik. Setelah duplik itu dia nyatakan, coba disampaikan aja. Replik kami bahwa kami tetap dengan gugatan. Replik kami bahwa kami tetap dalam gugatan untuk meminta cerai dan Pisah 7 bulan. 7 bulan. Kemudian untuk nafkahnya klien kami merasa bahwa nafkah tersebut kurang. Gitu. Apakah untuk saudara tergugat mengerti maksud dari replik? Nanti yang mulia. Apakah saudara siap menunjukkan duplik hari ini? Ya. Jadi ini, ketika dia ditanyaan jawaban karena sudah lisan, maka silakan saudara dupliknya secara lisan berarti kan. Cara lisan. Ya. Ya, saya sudah menerima. Kalau ingin istri saya bercerai, saya sudah menerima ya mulia. Tetap dengan jawaban saya tadi kan gitu. Jengkel. Ya, nah. Tapi kan dia menyatakan tidak keberatan kalau memang suami istrinya seperti begitu, cuma dia tetap dengan jawabannya bahwa dia tetap memberikan nafkah, tapi dianggapnya kurang gitu. Nanti selesai, jawab menjawab terus selesai kan gitu. Jadi ketua majelis menyatakan bahwa jawab menjawab dianggap sudah selesai. Sidang berikutnya, atau bukan sidang berikutnya, agennya sidang berikutnya adalah pembuktian. Silakan pembuktian. Agenda jawab menjawab, replik dan duplik dinyatakan telah selesai. Agenda selanjutnya yaitu pembuktian. Apakah saudara siap dengan? Apakah saudara siap memanggil saksi-saksi? Bukan memanggil, siap dengan bukti-bukti, karena bukti itu kan ada tertulis, ada saksi ya kan. Kalau saksi kan berarti tertulis demikian. Apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti hari ini? Apakah saudara sudah siap untuk bukti-bukti hari ini? Siap yang mulia. Buktinya berupa apa? 2 orang saksi. Jadi gini Pak, ya, bukti itu dua. Bukti tertulis kan pasti ada surat nikah ya kan? Ada bukti tertulis, saya sampaikan sudah di dalam berkas ya kan? Nah, bukti tertulis sudah ada dalam berkas, KTP dan surat nikah ya kan? Bukti tertulis sudah saya lampirkan di situ yang mulia, yaitu surat nikah dan KTP dari penggugat. Dan saya hari ini juga siap dengan saksi gitu. Dan hari ini saya juga siap dengan saksi. Bisa dipanggil saksinya. Bukan, yang di sana, nama-nama saksinya ada di sana. Nama-nama saksi sudah diserahkan di sana, dipanggil saksinya. Ya. Saudari sebelah sana ya, karena saksi sini. Sebelah sini aja, Ustaz. Ya. Panggil saksi-saksinya. Kepada saksi dari penggugat atas nama Siti Nur Alimah dari Siti Hartina dan untuk memasuki ruang sidang. Kan masuk sendiri aja langsung. Berdiri aja langsung, otomatis kalau dia duduk kan suruh berdiri dulu langsung mau disumpah kan. Sumpah dulu. Iya. Jadi gini, ketua majelis, saksi-saksi silakan maju ke depan berdiri. Ketua majelis suruh mimpin ini. Ketua majelis silakan saksi berdiri ke depan, berjejer di situ dulu. Silakan maju ke depan. Berjejer situ ya, sudah cukup situ. Baru tanya agama gitu ya. Agama Islam. Agama Islam. Islam. Saudara sebagai saksi disumpah dulu. Saudara sebagai saksi agar disumpah dulu. Bersedia? Bersedia? Ikuti ya, harus sana. Saya. Iya. Menyumpah itu bisa anggota, bisa bisa juga. Kalau Nah, silakan sana. Siapa ngapain Pak? Nanti itu mau periksa saksi gitu. Silakan sumpah dulu. Saya ikuti kata-kata saya. Kedua-duanya. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Silahkan duduk. Ya.
Nah ini saya minta saksi anggota sana nanya saksi satu dulu. Satu yang mana? Ada aja Pak, ada sih. Siapa saksi satu dulu? Saya. Nah ini, nah silakan sudah tanya. Ini dulu yang kamu tanya. Nah, silakan. Terus saksi satu, apakah Anda kenal atau dekat dengan keluarga Pak Zen? Jadi arahnya ke sini dulu, kalau yang menggugat itu Pak. Apakah ada apa hubungan keluarga atau apa hubungan saudara dengan penggugat? Apa hubungan saudara dengan penggugat? Ibu. Oh ibunya, ibu kandung. Bukan dulu. Iya. Kenal dengan suaminya? Kenal dengan si suaminya? Kenal. Siapa namanya? Sen. Zen siapa? Sen Arifin. Bin? Bin? Nggak usah. Oh iya. Kalau mereka berumah tangga, nah, di mana membina rumah tangganya? Di mana mereka membina rumah? Di Jonegoro. Nah, maksudnya di rumah siapa? Di rumah siapa? Ya. Di rumah pembeli perempuan. Perempuan ya. Penggugat. Udah lama nikahnya? Udah lama? Sudah lama nih. Sudah. Nanti rumah sendiri. Sudah rumah sendiri. Oh, iya. Cuma sebulan. Maka jika waktu tinggal Iya, betul. perempat jam begitu. Jadi, Terus waktu maksudnya kita hari Jumat. Ya, silakan ada pertanyaan. apakah tahu permasalahan? Tahu. Apa? Tahu yang punya. Apa? Sering terjadi ketidakcocokan dan nafkah yang diberikan oleh suaminya kurang. Nah, Anda sebagai ibu, Belum salah. Sekarang masih kumpul ya, sekarang masih kumpul. Tidak. Bisa. Bisa. Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Suaminya Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 7 bulan. Tidak ada upaya merukunkan. Sudah ada upaya untuk berundang. Sudah Gimana? main ke rumah pisan. Hasilnya nihil. Yang menyebabkan pisah apa pada dulu Pak? Yang menyebabkan pisah itu apa? Yang apa tadi ya tadi ya? Salah nafkah. Nafkah kurang atau nafkah tidak diberi sama sekali? Nafkah kurang atau tidak diberi sama sekali? Kurang yang mulia. Ya, berarti kan. Satu lagi, apakah saudara masih sanggup kalau diberikan waktu untuk merukunkan? Apakah saudara masih sanggup untuk merukunkan waktu? Tidak yang mulia. Jadi biar aja kamu dikecewain. Jangan sempian ini. Nah, nanti saksi kedua silakan. Benar dengan saudara Siti Nur Alimah, ada ikatan keluarga hubungan apa dengan penggugat? Tetangga. Anda melihat langsung? Iya. Terus Anda kenal dia suami dari penggugat? Kenal. Siapa namanya? Zainal Arifin. Zainal Arifin. Lalu Di mana mereka membina rumah tangga? di mana mereka membina rumah tangga? Rumah mereka sendiri kan? Di rumah mereka sendiri. Di kotanya, desanya? Di Jonegoro. Sekarang masih kumpul. Sekarang masih kumpul, tidak penggugat tidak tergugat, tidak. Sudah berapa lama? Iya. Apa sebabnya? Sebab dari pertengkaran itu apa? Sering terjadi perselisihan dan kurangnya nafkah. Itu Anda mengetahui sendiri ya permasalahannya? Iya. Ya, dengan mata kepala sendiri? Iya. Oh enggak, berarti bagaimana? Curhat. Oh, berarti dari curhatan penggugat dan Anda tidak melihat sendiri ya? Iya. Lalu
dan tergugat? Ya. Tidak. Berarti Anda membiarkan mereka bercerai ya? Itu tadi tetangga ya. Iya, tetangga Pak. Kalau tetangga tak ketahuan. Kalau ke ibunya mungkin lagi bagus pertanyaannya. Membiarkan dulu. Kalau ke tetangga kan, saya nggak tahu gue yang mau bertengkar ya gitu. Dan cukup Pak. Cukup berarti ada bukti tadi 7 bulan persisian pertengkaran itu paling ditanya tadi sering nggak melihat cekcok mulut itu Sering. karena bertetangga kan mendengar ya. Iya. Lalu berikutnya itu memang harus diberi kesempatan kepada kuasa apa ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan ke saksi yang belum kami tanyakan gitu. Nah, saya mewakili dia. Apakah kuasa ada hal-hal lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi yang tidak kami tanyakan? Yang sudah cukup. Beri kesempatan ke sini lagi. Bagaimana saudara tergugat? Bagaimana saudara tergugat? Ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi. Bukan membahas ya, yang ingin ditanyakan hal-hal yang belum terungkap oleh majelis. Bagaimana tergugat? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan pada saksi terhadap hal yang belum terungkap oleh Ya. majelis? Tidak ada yang ya. Oh, berarti Nanti dah cukup. sesuai dengan Nanti dah cukup. ya, berarti sudah cukup ya? Iya. Karena kepada apakah sudah cukup saksinya juga ini? Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup ya. Ini ya, lebih bagusnya rumah ketua majelis menanyakan karena sudah saksi dari pihak tergugat, bukti-bukti pihak tergugat sudah selesai, kita beralih ke tergugat. Apakah di sini apakah tergugat ingin juga menyampaikan bukti-buktinya? Silakan. Apakah dari tergugat mau menyampaikan bukti-buktinya? Ya, tidak. Sudah cukup? Sudah cukup. Dan yakin untuk bercerai berarti? Ya. Bukan ini yang bercerai. Kali ini tadi kan masih yang terserah istri. Menerima. Jadi yang ditanya di sana kalau mau udah yakin mau bercerai, kan ini sana yang mau bercerai. Ya berarti agenda berikutnya apa gitu ya? Susah. Ah, kesimpulan masing-masing. Sekarang bisa aja tanya. Silakan tanya dulu. Agenda berikutnya ada kesimpulan. Agenda pembuktian sudah selesai. Agenda selanjutnya adalah kesimpulan dari pihak tergugat. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Tetap pada gugatan. Itu tergugat bagaimana? Ya, ya. Menerima saya. Menerima saja. Sedang anggota selanjutnya sedang berada dari Sudah karena masing-masing telah menyampaikan kesimpulan perkara ini sudah selesai pemeriksaannya, maka majelis akan musyawarah sidang ditunda 1 bulan. Dan dianggap sudah lah, sekarang baca putusannya. Baca putusan mulai buka dulu sidang. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sidang di Pengadilan Agama Bojonegoro saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ambil. Nomor perkara 405 PDNG 2023 Pengadilan Agama Bojonegoro kepada penggugat sebagai Agus Saada bersama Atau kuasanya atau kuasanya dan tergugat Zainal Arifin dimohon untuk masuk ke ruangan sidang. ya tentang dua-duanya. Baru silakan ketua majelis tanyakan kepada penggugat utamanya ya atau kuasanya apakah diteruskan atau siapa tahu bisa rukun kan ada orang lain yang merukunkan yang merukun harus dan tidak. Tanyakan sana. Apakah masih diteruskan keinginan cerainya? Nggak ada keinginan untuk rukun? Tetap ada gugatan berarti? Dari tergugat? Manut saja. Jadi baik gitu kan. Ini akan kami sudah musyawarah. Kan soalnya di luar kan. Kami sudah musyawarah dan kami akan bacakan putusan. Silakan. Kami sudah musyawarah. Kami sudah musyawarah dan saya akan membacakan putusan. Putusan singkat aja. Putusan nomor, nama, kemudian duduk perkara dan seterusnya, tentang hukumnya dan seterusnya mengadili dari mereka berapa. Langsung mati.
Memang semestinya dibaca, tapi kalau baca itu ya itu aja cukup waktu. Kalau kami yang sidang itu lah nggak bisa. Lama ya Pak? Iya. Menimbang bahwa maksud Baca dulu kepala putusannya. Putusan putusan Nomor nomor 75 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa maksud dan demi keadilan berdasarkan itu akhir itu. Ada kan yang putusan itu. Demi keadilan berdasarkan keterangan yang masa berdasarkan itu menyatakan putusan. demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan agama Pengadilan Agama Bojonegoro menjatuhkan putusan menjatuhkan putusan terhadap perkara terhadap perkara nomor 75 tahun 2023 antara Tholiatus Sa'adah dan antara Tholiatus Sa'adah yang diwakili oleh kuasanya, antara Tholiatus Sa'adah yang diwakili kuasa hukumnya berlawanan dengan Zainal Arifin, lalu duduk perkara dan seterusnya. mengadili satu, mengabulkan gugatan penggugat dan seterusnya. Nah, itu jangan dari selama itu. dua, menjatuhkan talak satu bain subro tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000. Tok sekali. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2023 Masehi oleh kami, Wahyu Irawan SHMH sebagai Ketua Majelis, J. Ayu Sapitri SHMH dan Ahmad Arinal Haq SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Nur Afifatul Husna SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat. Sidang selesai. Itu ya Pak? Ditutup dengan kawan handalan. Alhamdulillah. Cuma tadi kita sedikit ketinggalan kalau misalnya ini agak nggak mau cerai misalnya kan kita harus terangkan juga bahwa ini putusan ini bisa dilakukan upaya hukum kalau yang keberatan, tapi ini tidak ada keberatan kan? Tidak ada keberatan. Kalau ada yang keberatan silakan melakukan upaya hukum banding ya. Jadi silakan tanya di sana. Tahu ini keberatan mungkin Ya Pak. itu yang harus sudah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Semestinya panjang beberapa kali ya sebenarnya, tapi karena ini ya singkat-singkat ini. Sudah selesai. Sudah. Kita foto Pak. Yang mau diputus Kalau silakan. kalau bocah Ini yang kelompok dua. nanti nah Dikit tak tadi sih.